Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini seperti yang saudara lihat, ini adalah gambaran dari virus. Yang coba lihat petunjuk saya. Ini adalah virus HIV, bentuknya seperti ini. Kemudian target utamanya adalah sel CD4. Sel CD4 itu jauh lebih besar daripada virus HIV itu sendiri. Nah, ini dia targetnya. Ya, dan sel CD4 itu banyak. Dan virus HIV juga banyak. Dan ini ada reseptor di CD4. Ini seperti kunci dan anak kunci, ketika dia masuk pertama kali, itu dia akan menempel. Ini ada namanya CCR45, kalau dia cocok, nanti dia akan masuk. Ya, kita harus tahu bahwasanya virus HIV itu dalam bentuk RNA, sehingga nanti akan ada proses dia masuk dulu, kemudian mencocokkan kode genetiknya. Nah, ini virus HIV sudah mulai mendekati, kemudian seperti kunci dan anak kunci. Kalau nanti dia cocok, kemudian akan bisa dia masuk untuk terjadinya proses selanjutnya. Ada beberapa orang yang punya kelainan di sini untuk penangkapnya ini. Ini ada yang tidak pas sehingga tidak bisa masuk. Makanya ada orang yang walaupun dia berperilaku berisiko, dia tidak terinfeksi HIV karena memang ada kelainan yang tidak bisa menangkap virus itu bisa masuk. Ya, beruntung sebenarnya orang yang demikian. Jadi ini pas pertama dia akan masuk. Ya, virus HIV akan masuk. Kemudian mulailah nanti dia berproses di dalam sel CD4. Ini dia masuk. Ya, masuklah dia ke dalam sel CD4. Kemudian akan ada enzim-enzim yang akan membantu prosesnya, ada reverse transkriptase, kemudian ada integrase, kemudian ada protease. Ada 3 enzim yang bantu. Yang pertama tadi seperti yang kita jelaskan, ada namanya karena virus HIV dalam bentuk RNA, retrovirus, sedangkan sel CD4 dalam bentuk DNA, maka akan dirubahlah kode genetiknya itu dengan ini dia dalam bentuk, kan ini RNA. RNA itu bisa saudara lihat dia ada biru dan merah, ada perbedaan. Sedangkan sel CD4 itu dalam bentuk DNA. Sehingga nanti akan dia rubah kode genetiknya dibantu oleh enzim reverse transkriptase, mulailah terjadi pembentukan penyatuannya. Ya, kemudian sudah menjadi DNA sama dengan inti sel CD4, kemudian dibantu lagi oleh enzim integrase, dia akan dibawa untuk mengintegrasi atau mendekat ke inti sel CD4. Dia akan melekat di inti sel CD4, sehingga coba lihat perubahan warnanya, ketika dia sudah menyatu dengan inti sel CD4, dia jadikanlah bahkan sel CD4 tadi sebagai pabrik untuk membuat HIV baru. Inilah yang disebut dengan namanya proses replikasi. Ini dia prosesnya replikasi, dia akan mulai terjadi proses replikasi, dan di dalam inilah terjadinya, dia akan jadikan pabrik untuk membuat virus HIV baru. Kemudian virus-virus HIV baru itu mulai berkembang, akan dibuat, ini proses replikasinya, dia memperbanyak diri, mulailah muncul komponen-komponen virus HIV kecil, kemudian proses pematangan berikutnya dibantu lagi oleh enzim namanya protease. Ini enzim protease, kemudian berkumpullah enzim-enzim protease, virus-virus HIV kecil, kemudian dia kemudian menjadi matang, menjadi satu komponen virus HIV yang baru. Kemudian dia akan keluar. Dia akan keluar dan dia akan kejar lagi sel CD4 yang lain, dan dia akan lanjutkan proses replikasi, terus akan memproduksi virus HIV lagi, dan begitu terus. Nah, sedangkan sel CD4 tempat dia awal dia berkembang banyak tadi, itu akan hancur dia. Ini dia kemudian akan hancur. Begitu banyak virus HIV yang akan dihasilkan, dan dia akan kejar terus. Dia akan kejar dan kejar terus sel CD4 yang lain, kemudian dia terjadi lagi proses replikasi, dan itu terjadi terus-menerus. Ya, itu terjadi terus-menerus sehingga nanti dampaknya itu yang kemudian terjadi yang serangan yang terus-menerus. Nah, terus akan terjadi perbanyakan. Oke, terhapus oleh saya. Oke, sampai di sini tadi. Ya. Nah, pertanyaan kita kadang-kadang kan begini. Berapa banyak, Pak, dalam satu hari dia menyerang ke dalam sel CD4 itu? Begitu banyak. Jadi ketika virus HIV dia masuk ke dalam sel CD4, kemudian dia akan
menyerang di sana, akan ada proses replikasi, kemudian dia akan memperbanyak diri, kemudian dia akan hancurkan sel CD4 tadi, kemudian dia akan kejar lagi, keluar lagi, hancurkan lagi sel CD4 yang lain, kemudian dia gunakan sel CD4 itu untuk berkembang biak, untuk bereplikasi, dan akan semakin banyak lagi virusnya, kemudian serang lagi dan serang terus. Bahkan dalam satu hari ada 10 miliar virus HIV yang bisa dihasilkan dalam proses replikasinya. Nah, cuman kan pertanyaan kita, Pak, kenapa kok lama sekali, Pak, dari orang HIV positif di dalam tubuhnya tanpa ada gejala, kemudian baru bisa waktu 5 tahun atau 10 tahun, kemudian baru dia jatuh ke tahap AIDS. Padahal CD4-nya begitu banyak dihancurkan. Benar dia memang dihancurkan dan terus dihancurkan, tetapi memang sel CD4 itu tetap diproduksi oleh tubuh dengan ketika memproduksi sel darah. Jadi sel darah yang dibuat oleh di sumsum tulang, di stem cell, kemudian diproduksi, kemudian nanti tetap diproduksilah termasuk sel CD4. Cuman masalahnya adalah dia kalah banyak dengan yang dihancurkan, dengan hasil diproduksinya. Sehingga makanya ketika orang terinfeksi HIV lambat laun nanti dia akan terjadi penurunan sel CD4. Berarti apa? Penurunan sel CD4 berarti penurunanlah daya tahan tubuhnya. Sehingga kuman dan virus masuk berikutnya tidak bisa diantisipasi. Itu. Kemudian kan kita bicara terkait dengan obat. Ya, sekarang kita bicara obat. Apa fungsi obat yang ada saat ini? Ya, ini tadi ceritanya. Oke, nah untuk saat ini belum ada vaksin. Ini yang ada pertanyaan di kelompok sebelah, gimana nih Pak, kok belum ada vaksinnya? Ya belum ketemu vaksin untuk pencegahannya. Kalau sudah ada mungkin akan berbeda. Tetapi ingat di sini ada proses yang reverse transkriptase tadi, enzim tadi akan dihambat oleh obat golongan NRTI. Obat ARV golongan NRTI akan menghambat ini, sehingga tidak terjadi proses perubahan kode genetik, dan ketika dia menyatu dengan inti sel CD4 dihambat lagi oleh obat golongan NNRTI. Kemudian ketika dia pematangan itu dihambat lagi oleh obat golongan protease inhibitor. Sehingga apa yang terjadi? 3 proses enzim tadi. Ada enzim yang bekerja membantu proses replikasi virus HIV di dalam tubuh. Itu ada reverse transkriptase, kemudian ada integrase, kemudian satu lagi adalah protease. 3 enzim tadi dihambatlah oleh obat golongan obat antiretroviral. Sehingga apa yang terjadi? Dampak berikutnya adalah tidak ada lagi penambahan jumlah virus HIV, tidak ada lagi replikasi yang terus-menerus di dalam tubuh. Kemudian dampak berikutnya, dia tidak bisa menghancurkan sel CD4, sel CD4-nya stabil, kemudian akan ada produksi sel CD4 berikutnya, sehingga produksi sel CD4 berikutnya akan membuat CD4 semakin banyak. Tetapi dia tidak dihancurkan lagi, karena sudah ada pengawalnya adalah obat antiretroviral. Apa dampak berikutnya? Pasti terjadi penambahan sel CD4. Makanya ketika orang patuh minum obat antiretroviral, akan muncullah penambahan obat sel CD4-nya. Kemudian apalagi ketika sel CD4-nya semakin bagus, daya tahan tubuhnya semakin bagus, infeksi oportunistiknya akan berkurang. Ketika infeksi oportunistiknya berkurang, infeksi penyertanya berkurang, makannya akan semakin enak, dia makannya akan bagus lagi, nutrisinya akan lebih mudah lagi masuk, sehingga apa? Berat badannya akan naik. Kemudian kalau diperiksa nanti, viral load-nya, kandungan virus HIV-nya, itu nanti akan ada undetectable, tidak terdeteksi. Kenapa? Pada waktu itu dia ditekanlah virus-virus HIV tadi oleh sistem pertahanan tubuh, sehingga dia tidak di bawah, bisa jadi dia di bawah 1000 kopi, sehingga dampak berikutnya adalah viral load-nya undetectable, dan pada fase itu pun risiko penularannya juga ditekan setinggi-tingginya. Nah, jadi itulah mekanisme yang ada ketika orang mendapatkan obat antiretroviral. Makanya saat ini orang menyebutnya disebut saat ini bahwasanya virus HIV dengan pemberian obat antiretroviral saat ini, yang dulunya HIV ini dianggap sebagai penyakit yang HIV AIDS ini penyakit paliatif, tidak ada lagi obatnya, saat ini dia jatuh ke sakit yang kronis. Artinya apa? Bisa dikendalikan asal dia patuh minum obat. Orang hipertensi juga minum obat rutin. Orang yang dengan sakit-sakit jantung juga minum obat rutin. Orang dengan sakit diabetes mellitus juga dia minum obat rutin. Itu adalah penyakit-penyakit kronis yang hampir sama juga dengan HIV AIDS. Ya. Jadi itu pengantarnya.
Sehingga harapannya saudara bisa memahami seperti itulah proses bagaimana peran dari obat antiretroviral itu. Oke, silahkan kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang sudah saudara lihat dalam penyajian di media YouTube. Silahkan. Ada yang tidak paham juga boleh disampaikan. Atau penjelasan saya tadi kurang pas atau kurang, Pak, rasanya perlu diulang Pak di yang bagian ini ya, silahkan boleh juga pertanyaan demikian. Sasmi ingin bertanya, Pak. Silahkan, Sasmi. Pertanyaannya, terapi HRV itu harus diberikan kepada anak-anak kan Pak, tetapi kita harus hati-hati, yaitu terjadinya efek samping pada organ yang masih tumbuh pada anak tersebut. Kemudian efek samping seperti apa Pak? Kemudian apabila terjadinya efek samping, bagaimana cara mengatasinya Pak? Oke. Hanya itu pertanyaan saya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Sasmi, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, efek samping obat antiretroviral itu tidak hanya pada anak-anak saja, pada orang dewasa juga. Cuman pada anak-anak tentu harus kita pertimbangkan karena dia masa tumbuh kembangnya. Nah, sehingga dampaknya tentu perlu diperhatikan dan dipantau segera. Pada orang dengan terinfeksi HIV, itu dia harus minum obat antiretroviral. Di sajian di YouTube, saudara sudah lihat, kalau dulu trennya harus melihat dulu jumlah CD4-nya. Kalau CD4-nya di bawah 200 baru mulai terapi antiretroviral. Kemudian berkembang di bawah 350 sudah mulai obat antiretroviral. Nah, kemudian pada komponen-komponen khusus saja, kalau dia misalnya kalau dia misalnya ada hamil, hepatitis, kemudian TB, langsung mulai obat antiretroviral. Dan terakhir, yang tren terbarunya adalah harus dia ketika orang terinfeksi HIV sudah harus langsung minum obat antiretroviral. Nah, permasalahan berikutnya adalah kepatuhan. Kenapa? Salah satu kepatuhan yang ditakutkan adalah karena memang obat antiretroviral itu punya efek samping. Efek sampingnya itu ada akut dan kronis. Jadi, kalau yang akut itu bisa muncul misalnya respon alergi yang berat, misalnya sindrom Stevens-Johnson, kemudian bisa nanti anemia, bisa nanti mual dan muntah dan lain sebagainya. Nah, sehingga pertanyaan Sasmi tadi bagaimana? Ya, hampir rata-rata memang ada keluhannya, tetapi efek samping yang berat lah yang akan diatasi. Kalau misalnya efek sampingnya ringan, nanti biasanya dokter, ini tanggung jawab dokter, nanti dokter CST-nya, dia akan berikan obat-obat untuk mengurangi efek samping yang muncul. Nah, tetapi jika muncul dalam tanda petik konteksnya berat, itu nanti akan dikawal lah dia, dikonsulkan lagi ke dokternya, kemudian dia akan mendapatkan obat lain karena memang ada efek samping tertentu. Misalnya zidofudin. Zidofudin itu dia dampaknya adalah anemia. Bisa pada dewasa ataupun pada anak-anak dia akan muncul anemia. Sehingga kalau muncul seperti itu, berarti kita harus antisipasi. Jangan nanti jangan nanti anemia itu mengganggu tumbuh kembang anak. Nah, sehingga kalau itu pilihannya berarti nanti akan muncullah, dia akan mencari, dokternya nanti akan memilih obat yang lain. Obat lain yang memang dalam golongan yang sama untuk mengatasi hal tersebut. Jadi itu. Ya, jadi artinya bagaimana perannya? Perannya adalah bergerak di antara itu. Jadi kalau misalnya ada efek samping, kan obat itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan NRTI, kemudian NNRTI, kemudian golongan protease inhibitor. Dia diberikan 2 obat di golongan NRTI, ditambah dengan 1 golongan NRTI, atau 2 obat di golongan NRTI, ditambah dengan 1 obat golongan protease inhibitor. Sehingga kalau ada misalnya reaksi alergi atau reaksi efek samping obat, itu akan dipilihkan di 2 tetap. Misalnya pasien mendapatkan duviral, itu adalah zidofudin dengan laminofudin. Misalnya kemudian ada pasiennya anemia. Kemudian kalau dia anemia, berarti nanti zidofudinnya harus dihentikan, karena zidofudin bisa mengakibatkan anemia. Sehingga berikutnya dia akan pindah ke obatnya dengan golongan sama, bisa jadi nanti diberikan dia hiviral.
Nah, jadi dokter akan melihat di golongan-golongan obat tersebut, kemudian diberikanlah kepada pasien, sehingga tidak terjadilah efek samping. Nah, jadi pilihan-pilihan itulah yang kemudian harus dikawal dalam konseling. Konseling kepatuhan minum obat, karena memang untuk hal ini kan tidak gampang. Dia harus diyakinkan minum obatnya seumur hidup. Untuk saat ini ada efek samping akut dan kronis, kita harus jelaskan apa-apa efek sampingnya, sehingga ketika dia muncul gejala itu dia harus ceritakan segera dengan tidak menghentikan langsung. Jadi jangan nanti dia menghentikan langsung obat antiretroviralnya, tetapi dia harus melihat dulu bagaimana terkait dengan obat itu dan dikonsulkan dulu dengan dokter, sehingga memang apakah pilihannya adalah untuk dilanjutkan atau nanti dia pilih dia ganti dengan obat dari golongan yang sama. Itu jawabannya, Sasmi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain. Silahkan, ya boleh terkait dengan judul-judul kita yang sebelumnya juga boleh. Laras izin bertanya, Pak. Silahkan, Laras. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan jenis-jenis obatnya, Pak. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana sistem pemberiannya, Pak? Apakah berbeda berdasarkan rentang umur atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang secara umum perbedaannya itu adalah pada orang dewasa dan anak-anak. Ya, tentu kalau anak-anak jelas, anak-anak itu berdasarkan berat badan. Jadi dosisnya, cuman jadi masalah saat ini adalah belum ada obat sirup untuk anak. Sehingga sebenarnya sudah ada, tapi belum begitu cepat sampai ke daerah-daerah. Sehingga pada mungkin di Jakarta mungkin ada, tetapi kalau di sini belum ada tersedia dalam bentuk paket yang untuk anak-anak. Nah, mestinya nanti kalau ada kan bisa anak-anak itu tinggal digerus, kemudian nanti diambil berapa kebutuhannya. Jadi yang ada itu obat adalah untuk anak-anak, ada untuk dewasa. Nah, biasanya sekarang sudah ada lagi paketnya. Paketnya itu adalah yang kombinasi. Jadi ada yang sudah tergabung dalam satu paket. Jadi satu obat diminum dalam satu hari. Nah, kalau yang cuman yang banyak, kemudian yang dulu-dulu yang kemudian harus adaptasi, itu dia 2 kali dia harus minum sehari. 2 kali itu adalah pagi misalnya jam 9 malam, pagi jam 9 pagi, kemudian malamnya jam 9 malam. Dan dia harus patuh dengan obat tersebut. Karena kalau tidak patuh, yang dalam tanda petik virus HIV yang ada dalam tubuh itu sudah dalam kondisi terkendali, tapi kalau dia tidak patuh, dia akan resisten, bahkan dia akan kembali lebih berat lagi daripada yang sebelumnya. Jadi itu dia. Jadi pembagiannya seperti itu. Ya, kalau golongannya udah jelas tadi dia ada dari 3 golongan, ada golongan NRTI, kemudian golongan NNRTI, kemudian golongan protease inhibitor. Ketiga golongan obat tadi konsepnya adalah mencegah replikasi virus HIV di dalam tubuh. Karena ada 3 enzim tadi yang membantu, itulah yang dihambat oleh obat-obat antiretroviral. Itu jawabannya, Laras. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silahkan kalau masih ada yang lain. Dinda, Pak. Ingin tanya, Pak. Silakan, Dinda. Baik, nama saya Dinda Dwi Putrianti, NIM 1912-11-568, ingin bertanya kepada Bapak, kalau untuk anak di bawah umur 10 tahun, kan biasanya susah untuk minum obatnya, Pak. Nah, bagaimana kita menjaga agar anak tersebut bisa patuh terhadap obatnya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dinda, terima kasih. Inilah tantangannya, ya, tantangan tersendiri lagi. Dia harus patuh minum obat. Kepatuhannya mutlak. Ya, betul-betul dia harus patuh. Yang jadi masalah berikutnya adalah kalau orang dewasa kita bisa berikan pengertian bahwasannya guna obat ini, cara pemberiannya seperti ini, dia memang harus patuh dan diberikan penjelasan lengkap, termasuk diberitahu bahwasannya dia terinfeksi virus HIV. Beda dengan anak-anak, kadang-kadang memang orang tua tidak kasih tahu bahwasannya dia terinfeksi HIV. Karena pun kalau dikasih tahu informasinya dia terinfeksi HIV, belum cukup juga ilmu dia memahami apa itu HIV, kenapa dia kena HIV, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika dia minum obat antiretroviral, punya tantangan tersendiri. Sulit memang bagi orang tua untuk menjaga anaknya untuk minum obat antiretroviral dengan kepatuhan yang tinggi.
Nah ini, jadi ini tantangannya. Kenapa? Karena memang menjelaskan itu sulit. Pengalaman kita yang punya anak, dia punya anak SD, nah, di antara jam pelajaran itu rupanya ada jadwalnya minum obat. Dia akan keluar, ibunya datang ke sekolahnya, dia akan keluar dari sekolahnya, kemudian dia akan minum obat. Satu pertanyaannya, Bu, kenapa saya harus minum obat, Bu? Kenapa saya rutin harus minum obat tiap pagi? Kok teman-teman saya nggak ada minum obat seperti itu? Dan lain sebagainya yang kemudian sulit untuk dijelaskan, sehingga hal yang mendasar yang kemudian dikuatkan oleh kita adalah bagaimana penguatan kepada ibunya, memberikan penjelasan yang terus-menerus, mencari kalimat yang pas untuk menjelaskan kepada anaknya. Yang penting anaknya harus tetap minum obat. Dan itulah tantangan-tantangan kepatuhan pada anak. Nah, belum lagi tantangannya adalah obat yang khusus untuk anak belum ada. Dia masih obat dewasa yang kemudian harus disesuaikan dengan berat badan, kemudian diambil. Misalnya kalau pada dewasa diberikan 1 butir, kalau dia anak-anak mungkin setengah butir, dan komposisi-komposisi itulah yang kemudian merubah pola yang mengganggu kepatuhan pada anak. Jadi benar pertanyaan Dinda, pada anak jauh lebih sulit. Nah, tetapi ini tetap dijaga, dikawal terus oleh kita, siapapun nanti, ketika ada ibu yang punya anak terinfeksi HIV dan dia minum obat, makanya dia harus disupport. Karena cukup berat bebannya. Tidak hanya support, karena ibu yang ketika tahu anaknya terinfeksi HIV, masalah terbesar bagi ibu adalah dia merasa bersalah anaknya terinfeksi gara-gara dia. Nah, dan itulah tantangan-tantangan yang kemudian harus dikuatkan, baik dari dukungan perawat, baik kemudian kajian psikososial dari kita, kemudian tentunya satu waktu ibu itu dan anaknya kita perlu lakukan konseling untuk penguatannya. Itu jawabannya, Dinda. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silahkan. Kalau masih ada. Pak, Puja mau bertanya, Pak. Silahkan, Puja. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Puja Valentina dengan nomor NIM 1912111589. Di sini saya akan bertanya, bagaimana dengan orang yang pengidap penyakit HIV itu kan ada obat yang harus diminumnya tiap hari kan Pak. Nah seandainya orang yang udah positif HIV ini mempunyai penyakit lain seperti asma, secara tidak langsung asma itu kan kapan kambuh penyakitnya tuh harus kadang kambuh kadang enggak kan Pak. Nah bagaimana dengan jika penyakitnya lagi kambuh sementara obat yang untuk HIV ini juga diminum, apakah boleh minumnya secara bersamaan dalam setiap hari itu atau dihentikan dulu obat yang untuk HIV ini Pak? Baiklah Pak, hanya itu pertanyaan dari Puja Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Puja, bagus pertanyaannya. Yang pertama yang harus dipahami, obat antiretroviral harus diberikan kepada orang yang sudah terinfeksi HIV dan dia harus patuh minum obat itu. Pemberhentian pemberian obat hanya dilakukan nanti setelah banyak pertimbangan oleh dokter CST, ya. Kemudian, makanya dalam persiapan sebelum minum obat antiretroviral nanti akan dilihat apakah nanti dia sudah siap minum obat. Itu satu. Yang kedua, ada tidak infeksi oportunistik lain seperti yang Puja sampaikan tadi, dia ada sakit yang lain misalnya ada obat, dia sakit dengan TB, dia kan harus minum konsumsi obat OAT, ya, obat anti TB diminum itu kan tidak seumur hidup, 6 bulan. Nah, sehingga kemudian dikombinasikan dengan obat antiretroviral, diberikanlah obat, biasanya akan dijarakkan waktu pemakaian obat TB dengan HIV untuk melihat respon tubuh terhadap pemberian obat. Nah, siapa tahu misalnya yang timbul alergi itu adalah obat OAT-nya misalnya. Nah, sehingga itu yang perlu diperhatikan. Sehingga nanti ketika itu sudah selesai, makanya diaturlah cara pemberiannya. Dan jika ada efek samping atau suatu masalah dalam kombinasi pemberian obat tadi, itu nanti akan didiskusikan dengan dokternya. Nah, cuma yang ingin saya sampaikan adalah support kita, jangan dia menghentikan obat sewaktu-waktu begitu saja. Karena obat itu dia
akan diberikan dengan waktu yang yang terus-menerus dan akan dipantau juga efek-efek samping yang muncul dengan pemeriksaan laboratorium obat-obat yang sudah diberikan, yaitu obat antiretroviralnya. Jadi itu jawabannya. Siapa tadi ya? Puja, Pak. Ya, Puja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya, Pak. Puja paham, Pak. Iya, terima kasih. Oke, silahkan kalau masih ada.